Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing PPG Daljab tahun 2025 PET 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyadi. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor NIM 2540413971. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi ketentuan sholat fardu. Sekian dan terima kasih. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Kita semuanya sehat? Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu saudari Widya Sari. Dipersilakan maju ke depan. Siap sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa mulai. Setelah kita selesai doa bersama, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Itu mari semuanya berdiri dengan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia
Kalau sholatnya lancar, maka semua amalnya akan lancar. Tapi sholatnya bolong-bolong, mau amalan cici juga ikut bolong. Ya, maka dari itu di sini tentang bab 2 yaitu tentang mengenai ketentuan sholat 5 waktu. Mulai pertama, di sini sholat yang pertama menjelaskan pengertian rukun sholat. Rukun sholat yang pertama pengertian rukun sholat itu rukun sholat yang pertama adalah niat. Kita sebelum sholat diwajibkan untuk niat terlebih dahulu. Baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, kita harus wajib nih. Yang kedua adalah berdiri. Yang kedua adalah berdiri ya, bagi yang mampu. Ya, tapi kalau tidak mampu berdiri dan juga boleh sambil duduk. Itu bagi orang yang tidak mampu berdiri, misalkan dalam keadaan sakit, orang kuat ngadep. Gak apa sambil duduk. Orang kuat duduk, gimana harus sholat? Tetap wajib sholat sambil tidur berbaring. Orang kuat maning, tetap sambil tidur terleng. Tidak kuat lagi, ambil kedap-kedip matanya saja juga gak apa-apa. Yang penting kita wajib melakoni sholat. Kenapa? Karena sholat itu hukumnya wajib bagi seorang Islam yang mukallaf. Apa mukallaf itu? Yang sudah balik. Itu rukun yang kedua, sholat sambil berdiri. Nah, itu yang apa? Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Gambarnya gimana takbiratul ihram? Allah. Takbirnya Allah, kalau takbirnya itu adalah sunnah, tapi kalimatnya Allahu Akbar. Setelah itu sambil baca Allahu Akbar. Sedangkan rukun yang berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Apa maksud Fatihah? Maka hukumnya wajib kalian baca surat Fatihah. Kalau sholat itu hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai surat Al-Fatihah ditinggal, karena itu termasuk rukun. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah kita lihat gambarnya ya. Caranya ruku yang sempurna gimana? Bikinnya harus lurus. Nah ini ya contohnya ya. Jangan lurus begini, nggak boleh begini ya, harus lurus ya contohnya. Yang di samping macam ini sunai macam mana? Subhanallah, ya ini. Setelah ruku maka kita ini ya bukunya kan itu ya. Setelah itiqal terus rukun sholat yang berikutnya apa ini? Sujud. Nah, tahu ya? Gimana cara sujud? Kakinya juga harus gimana? Ya, badannya juga gimana? Harus lurus tegak kakinya. Yang berikutnya setelah sujud duduk di antara dua sujud. Terus sujud lagi. Terus tahiyat awal, juga tahiyat akhir. Ya, itu adalah macam-macam rukun sholat. Kira-kira dari rukun sholat tersebut ada yang perlu ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Pak, boleh nggak Pak sholat tidak membaca surat Al-Fatihah? Ya, jawab. Boleh nggak Pak surat tidak membaca surat Al-Fatihah? Kalau misalkan lupa ataupun lari itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lupa dalam arti disengaja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, makanya wajib dibaca. Kalau tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Paham? Ada lagi yang ditanyakan masalah sholat? Apa yang dimaksud dengan orang balik? Orang balik, enggak lah. Masuk tadi yang ditanyakan tentang orang yang kalah ataupun orang yang balik. Gimana Pak? Balik.
salah dan betul. Perkiraan baligh anak perempuan itu Pak umur berapa Pak? Kalau anak perempuan perkiraan balighnya umurnya kurang lebih 9 tahun. Kalian kalau sudah 9 tahun maka wajib untuk melaksanakan sholat. Ada lagi yang mengatakan kalau sudah haid, ya itu sudah balik. Kalau yang laki-laki balik atau mukallaf balik usianya sekitar 12 sampai 15 tahun. Ada lagi yang bertanya lagi masalah sholat, rukun sholat, semuanya paham? Nanti tinggal setelah kalian wajib bisa membedakan antara yang wajib dan juga yang sunnah. Ini adalah ketentuan sholat bagi rukun yang wajib. Yang berikutnya adalah menyebutkan macam-macam rukun sholat yang tadi kita sebutkan bersama-sama tentang macam-macam sholat. Ya, tadi mulai ulang lagi. Rukun sholat yang pertama nih. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku dan tumakninah. Maka dari itu sholat kalian harus wajib mengetahui rukun sholat yang kalian tadi baca itu ya. Rukun sholat itu ya kalian harus tahu. Kalau tidak tahu, tidak ngerti, maka dari itu kita wajib untuk belajar tentang mengenai rukun sholat. Terus yang berikutnya tentang mengenai menjelaskan pengertian sunnah. Jadi rukunnya sekarang sunnahnya sholat. Ya, sunnahnya sholat. Contoh sunnahnya sholat takbiratul ihram sambil tangannya Allahu Akbar ya. Takbir maya sunnah menjadi maya tapi takbir wajib. Allah apa? Takbir ini tangannya diangkat ke atas ke rasul. Terus yang berikutnya yang sunnah, yang berikutnya bersedekah ketika berdiri. Kalian Allah. Pak, gimana Pak? Sholat mungkin Mbak ke depan nih. Ini aja tidak sedekah lagi. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Tapi rasul tidak sunnah. Kata kekaitannya apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa sunnah? Sunnah adalah apabila itu yang harus dikerjakan dalam sholat. Sedangkan sunnah sholat yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalian sunnah. Contoh seperti sedekah itu sunnah. Misalkan kalian sholat Allahu Akbar, katakan benar. Gimana Pak hukumnya? Tidak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena sedekah itu adalah pahalanya sunnah. Maka kalian bersedekah. Ya, itu adalah sunnah. Terus apalagi yang ke berikutnya sunnah setelah bersedekah Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. membaca doa iftitah itu hukumnya apa? Sunnah. Apa doa iftitah? Coba dibaca bersama-sama. Allahu Akbar kabiran wa
yang berikutnya apa? Apa sebetulnya berikutnya? Membaca tauhid sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya, baca tahu. Terus yang berikutnya sunnah membaca surat pendek kalau rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Tapi kalau rakaat ketiga itu tidak membaca surat pendek, ya cukup rakaat pertama dan kedua yang kalian hafal. Boleh membaca surat kuliah, boleh surat Al-Ikhlas. Terus yang berikutnya setelah surat pendek baca apa lagi? Mengangkatkan ketika akan ruku, tidak dan berdiri setelah kalian tawaf. Contoh, mengangkat ya. Oh, Sami'allah dari sunnah ya. Sami'allah diangkat tangannya buliman. Hamidah. Itu juga sun. Apa bacanya? Sami bareng. Terus apa lagi? Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Baca tasbih. Baca bacanya Subhana Rabbiyal. Kalau sujud bacanya Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal. Ayo Pak baca Kak. Bacanya Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalau sujud baca berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Kalau ruku bacanya Subhana Rabbiyal azim. Dua biadri. Nah, itu. Terus apa lagi? Duduk Duduk iftirosh ya. ketika duduk Ketika duduk di antara dua sujud dorong. Duduk setelah ya katakan setelah sujud kalian duduk. Makanya apa? Apa yang dibaca? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Terus berikutnya apa? Baca. Berikutnya apa ini? duduk tawaruk. Duduk apa? Tawaruk. Ketika tasyahud akhir. Akhir. Oke, kakinya ya tasyahud akhir. Terus yang berikutnya membaca salam. Kalau yang salam yang pertama itu wajib, sedangkan salam yang kedua Sunnah. adalah Sunnah. Nah itu tentang mengenai sunnah-sunnahnya Sholat. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Tepuk semangat, semangat. Tepuk semangat. Ya, masih semangat ya. Yang berikutnya tentang menyebutkan macam-macam sunnah sudah. Sekarang menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Tahu nggak? Hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya apa? Tuh lihat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama keluarnya dari jalan dua, baik dubur maupun kalau misalkan kalian sholat tiba-tiba kentut, maka sholatnya batal. Terus yang berikutnya apa? Berbicara selain. Baca sholat kalian sengaja. Nah juga berbicara juga membatalkan sholat. Ngobrol pas waktu sholat, ngobrol maka sholatnya tidak. Sah. Yang berikutnya apa? Apa? Bergerak selain gerakan sholat dengan Nah, berturut-turut. tuh yang sering Bapak lihat kalian kalau sholat jangan kebanyakan bergerak. Ini buat kedepannya ya. Kalau sholat jangan banyak bergerak-gerak. Contoh, misalkan waktu sholat gatel, batal sholatnya. Tapi kalau pengen tidak batal, ini aja. Nah, ya aku boleh ya. Nggak boleh di sini gini. Ini boleh apa? Sholatnya bang? Karena apa? Karena bergerak lebih dari 3 berturut-turut gitu ya. Tapi kalau misalkan gatel, gatel lagi. Tapi kalau gatel pas sholatnya batal. Lebih bergerak lebih dari 3 kali selain rukun sholat.
maka batal sholat. Nah, terus yang berikutnya makan dan minum waktu sholat makan. Kira-kira batal tidak sholatnya makan? Batal tidak? Harusnya waktu sholat minum es. Nah, sholatnya batal. Berikutnya apa? Berikutnya makan dan bikin niat keluar dari sholat. Yang berikutnya membelakangi tiba-tiba kalian sholat misalkan asya pas waktu sholat tidak pakai celana, pakai sarung, terus tiba-tiba sarungnya terbuka angin. Kira-kira batal boleh? Langsung ditutup. Kalau tidak tutup maka batal. Kenapa? Karena terbukanya langsung tutup, jangan dibiarkan. Ya, nah itu akan mengakibatkan sholatnya batal. Itu tentang mengenai macam-macam batal sholat. Terus yang terakhir, tertawa berlebihan. Sholat beliau. Kira-kira yang membatalkan sholat semuanya paham tidak? Paham tidak? Paham. Ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas supaya kalian isi per kelompok. Ini kan ada tiga kelompok. Kelompok A yang dipimpin oleh saudari Widyawati Widyasari. Kelompok B dipimpin oleh siapa namanya? Nazifah. Yang kelompok C nanti akan dipimpin oleh saudara Arsyad. Ya, ini tolong diisi dari kelompoknya masing-masing. Ya, dari kelompok C. Ya, ini. Coba isi. Silakan untuk mengisi. Pulpen. Silakan ambil pulpennya. Kerjakan masing-masing. C. Dan D. Dan D. Ya. Ini sudah. Tapi tulis ya. Kelompok A semangat. Kelompok A sudah. Kelompok B tinggal nunggu yang satu kelompok C. Bentar lagi ya. Nanti kita bahas bersama apa yang hasilnya dan kalian kerjakan. Semuanya sudah mengerjakan. Maka dari itu Bapak akan bertanyakan dari hasil masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok A, Bapak akan menanyakan dari kelompok A. Yang pertama soalnya, apakah yang dimaksud dengan rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat? Berdoa, bacakan hasilnya. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Sedangkan sunnah sholat yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, jawab Pak. Benar pakai jawabannya? Alhamdulillah. Silakan pertanyaan yang kedua dari kelompok B. Kelompok B ya. Jumlah rukun sholat semuanya ada berapa? 13 ya. Terus pertanyaan ketiga kelompok B lagi, membaca surat apa yang termasuk rukun sholat? Surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Maka dari itu wajib membaca surat
Ya, kalau bicara dengan sengaja. Betul apa enggak? Betul apa salah jawabannya? Betul apa salah? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa, alhamdulillah. Semuanya paham tentang mengenai rukun sholat. Silakan dikumpulkan sini. Alhamdulillah kita semuanya sudah paham mulai dari awal sampai akhir, mulai dari ketentuan sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan juga membatalkan sholat, semuanya paham. Tinggal kita menjalankan setiap hari sholat 5 waktu.